Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam spiritualis, salam Indonesia bersatu. Bertemu kembali bersama kami Hogi Kris, Galeri Pesona Kris Pusaka. Lama kita sudah jarang ketemu, jarang ngevlog. Ada waktu sedikit kita akan membabar atau membahas mengenai suatu ricikan atau filosofi makna yang terdapat pada sebilah keris. Jadi kita akan membabar mengenai ciri ricikan dari sebuah keris. Kita langsung saja. Kita membabar ricikannya. Ini kerisnya, ini keris dapur Temenggung ya. Kita babar ricikannya saja. Pertama yang kita babar itu mengenai sirah cicak. Sirah cicak itu yang seperti ini teman-teman. Ini sirah cicak. Gonjo ini, di bawahnya gonjo ini menyerupai semacam sirah cicak. Sirah cicak ini memiliki makna atau filosofi di mana sirah cicak seperti ini itu menggambarkan sebagai kepala manusia yang disebut bantal makmur atau istilahnya itu rumah kemakmuran. Dari sirah cicak yang seperti ini aja sudah melambangkan sebuah makna atau filosofi ya mengenai suatu yang bersenambungan dengan diri kita. Jadi simbol sirah cicak seperti ini yang ada pada gonjo merupakan asal mula segala kesenangan dan ingatan manusia. Ini merupakan asal mula segala kesenangan dan ingatan manusia. Ini baru mengenai filosofi sirah cicaknya saja. Jadi kalau dikembalikan ke diri kita sendiri, asal mula segala kesenangan dan ingatan manusia itu memang terekam dalam otak kita. Baik itu senang, baik itu dalam artian duka, kenangan, apapun itu akan selalu tersimpan dalam otak kita yang ada di kepala. Dilambangkan dengan sirah cicak ini. Bahwa mulanya dinamakan sebagai bental makmur atau rumah kemakmuran. Jadi kalau ibaratnya rumah kemakmuran yang ada pada segala kesenangan dan ingatan manusia yang ada di otak, itu kembali ke pola pikir. Kalau kita pola pikirnya positif, pola pikirnya kita itu baik, pola pikirnya gitu selalu bisa menunjang untuk hal-hal apa yang kita inginkan, hal-hal apa yang kita ingin gapai, ya kita lakukan secara sebaik-baiknya. Baik dalam bertindak, dalam berpikir, dan juga dalam bertingkah laku. Itu yang dilambangkan dengan sirah cicak yang ada pada sebilah keris, Sedangkan tikel alis, ini tikel alis. Tikel alis ini juga digambarkan sebagai sarana kesucian. Dalam artian yang melewati 3 tahap, yaitu sabar, memaklumi, dan memaknai. Tikel alis ini ada pada hati manusia. Dilambangkan di dalam sebilah keris ini tikel alis yang harus kita itu melewati 3 tahap tadi: sabar, memaklumi, dan memaknai. Atau ibaratnya bahasa umumnya itu kita harus bisa sabar, kita harus bisa ikhlas, kita harus bisa istilahnya memaknai apa yang terjadi pada sebuah kejadian. Jadi semua itu proses. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, apa yang akan kita gapai itu selalu proses, gak ada yang instan. Kalaupun instan itu ya pasti hasilnya juga instan. Oleh ini cepet, entek ya cepet. Oleh ini cepet, jalan de suwi, angel itu pasti ono ae metune, mbok gawe A, gawe B, gawe C, karena oleh ini cepet. Tapi oleh ini proses dengan hasil
hasil keringat kita, dengan jerih payah kita membawakan suatu berkah dan barokah. Ya mau sindarane adik kudu sabar. Kalau ingin kita menggapai sesuatu itu ya kita melalui proses sabar. Dikeingini sabar. Ujian seperti ini ya kita harus bisa istilahnya itu memaklumi dan memahami suatu kejadian yang kita alami. Tapi tidak lupa kita selalu ingat dan selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Itu baru sabar memaklumi dan memaknai. Kalau memaknai itu kita memaknai suatu kejadian yang terjadi. Karena apa? Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap kapanpun itu kejadian itu selalu ada. Tapi kita harus memahami suatu kejadian tersebut. Kira-kira umpamane awak dhewe iki contoh ya, mlaku sing ngati-ngati. Kadang ngono iku sik kecekluk, sik kejeglong, sik ngene ha. Iku wis ngati-ngati perasaane awak dhewe. Tapi dalam kehati-hatian itu kan kita nggak selalu waspada. Lek wis waspada, insya Allah ade pasti gak ngarah kecekluk. Tapi lek ngati-ngati itu kan menimbulkan suatu apa ya? Was-was. Kalau hati-hati ku kalau saya jabarkan itu seperti was-was. Beda dengan waspada. Lek waspada kan kita selalu melihat sekitar kita. Golek aku melakukan ini, caraku kudu piye, golek aku aramen ini aku kudu piye, seperti itu kan waspada. Jangan sampai terjadi seperti tadi. Wis mlaku enak-enak, mor-mor lho ndelala kecekluk, kadang kejeglong. Iku wis ngati-ngati. Tapi sih kejadian, beda dengan waspada, yaitu selalu memaknai suatu kejadian apa yang terjadi. Jadikanlah suatu kejadian itu sebagai pembelajaran atau pengalaman kita agar kedepannya kita juga jangan sampai hal itu terulang kembali atau terjadi lagi. Itu mengenai tikal alisnya tadi ya. Lambe gajah, ini lambe gajah. Lambe gajah itu di sini ya. Teman-teman mungkin sudah tahu ya. Iki sayang kuis tak ketor. Lambe gajah ini memiliki makna atau filosofi menggambarkan sebagai mulut atau lisan manusia. Lambe gajah ini ibaratnya lambene awak dhewe rek, lisan. Yang menimbulkan sarana turunnya istilahnya itu sabda Tuhan atau apa ya istilahnya itu sebagai sarana turunnya sabda Tuhan itu sebagai wasilah ucapan, perwakilan. Manusia itu perwakilan. Ibaratnya kok ngene rek, aku iki ngomong ya, ngomong sekiranya ade nyadari sing gerakno ngomongku iki lho sapa. Ya ibaratnya seperti itu. Karena lek mamane Gusti Allah iki lho gak iso nggerakno mulutku. Dijabut ya apa ya iso ngomong. Itu gambaran dari filosofi sebuah makna. Makanya kalau kita mau mempelajari sesuatu itu pelajarilah diri kita. Awak dhewe iki sejatine ya apa sih? Sing ngoban awak dhewe iki sapa sih? Wong buktine awak dhewe turu, lek turu mamane gak digugah mek sing gawe urip. Lah ya wis bablas. Ya seperti itu, berarti kita kan ada yang menggerakkan, ada yang menghidupkan, dan juga ada yang menidurkan. Dan lisan ini sebagai penyambung dari sabda Tuhan. Mulai lek di omongan niku lek sekirane omongane apik, omongane iku bermanfaat, omongane iku berfaedah, ya menjadikan suatu berkah. Karena apa? Segala lisan, ucapan yang kita lontarkan itu sebuah doa. Nek ucapane apik ya iku dungane apik, nek ucapane elek ya engko akhire elek balik nang awake dhewe. Tapi lek ade ucapane apik, sopan santun di orang-orang sekitar kita atau lingkungan kita, ya insya Allah itu efek atau flashbacknya kita akan juga menerima suatu kebaikan. Itu lambang atau filosofi atau makna dari lambe gajah ya, mengenai atau sebuah gambaran lisan manusia sebagai perantara sabda atau ibaratnya itu sabda Tuhan. Kok iso ngomongin sabda Tuhan ya piye? Ibaratnya awak dhewe sering nyide, awak dhewe sering inget ambek sing inget iku sapi. Iling terus lah ibaratnya iling setiap detik menit hatiku iling.
Elinge teko dhewe iku ya mungkin ya iso ikon ngucap istighfar atau zikir-zikir yang lain atau berselawat. Iku lah wis eling nyidekno awake dhewe. Nyidekno mbek sing gawe urip. Dadi nyidik ojo ngenteni waktu ini beduk, ojo ngenteni waktu ini asar, ojo ngenteni waktu ini maghrib, ojo ngenteni waktu ini isya lan subuh, apa meneh salat wengi. Elinge kan mek waktu-waktu iku tok. Sakwise liyane nang ndi ae. Nah, seperti itu gambaran ya, gambaran. Jadi ingat atau eling setiap menit, setiap detik. Ya kita harus mengagungkan Sang Pencipta melalui zikir atau melalui tindak tanduk kita, kebaikan kita dengan orang sekeliling. Itu juga mencerminkan salah satu sebuah ibadah yang kita lakukan. Sepele, tapi bermanfaat. Ini baru lambe gajah. Sekar kacang ini sekar kacang. Atau ibaratnya kembang kacang. Kembang kacang ini disimbolkan sebagai Gunung Tursina, di mana tempat Nabi Musa itu bertapa dan ingin menggambarkan titik pusat konsentrasinya beliau atau kekusukan beliau ketika sholat dalam memenuhi panggilan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berarti ini ya amit nun sewu ya, iki cerita mungkin ya cerita iki kan ibaratnya mungkin akeh sing wis ngerti lah. Nabi sing paling ya aku lek ngarani paling banggil, paling wani, paling ngeyel, raja ngeyel ya Nabi Musa memang. Ya apa gak apa istilahnya iku gak ngeyel, kepingin ro sejatine Gusti Allah iku sampai dhek yo ana suatu kisah lho iki ya. Munggah nang ngene gunung, kepingin ngerti aku. Ya Allah, ya apa sih wujude sampeyan iku? Itu dikisahkan dari sebuah kisah Nabi Musa. Bahkan sampai istilahnya cerita itu meriwayatkan bahwasanya kon ndelok aku lek gak ngarah kuat. Bahkan gunung pun akan hancur bila tahu kesejatianku. Seperti itu ya kisahnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi di sini itu sekar kacang ini melambangkan kita tuh dalam artian kekhusyuan kita dalam beribadah, kekhusyuan kita dalam berkonsentrasi hanya untuk tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan tertuju kepada hal yang lain. Katakanlah jenenge wong ibadah iku ya apa sih rek? Fokusnya lah adalah kepingin niku uripku selalu barokah atas izin Sang Pencipta. Gak mungkin awak dhewe ku ya Allah aku kepingin sugih, katakanlah dikek sugih ini nemen lah ibaratnya koyo Kirun atau Korun lah ya. Tapi lek wis sugih dikek amanah atau titipan sebuah kekayaan, apa ya iku kok kelanggenganmu iso digawa sampai mati kan ya gak. Sing digawa kan amal kebaikan dari apa yang kamu tanam selama kamu hidup, yang kamu tebarkan. Jadi sekar kacang seperti ini itu melambangkan sebagai atau menggambarkan kita sebagai sifat tawaduk diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kok iso ngono? Ya apa wong iki sirane koyo ngene. Ini kan digambarkan dengan digambarkan dengan kepala lah. Sekar kacang ini untuk selalu mengingat dan kita menguatkan daya konsentrasi kita dalam kerohanian kita untuk mencapai tatanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin seperti itu ya penjelasannya. Rodok ribet guys. Soalnya ya mungkin dari versi yang lain mengenai makna kembang kacang ini juga beda-beda ya. Itu wajar. Perbedaan itu wajar. Tapi
ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau saya sih simpel aja. Perbedaan itu wajar dalam suatu wacanan atau pembabaran sebuah pusaka. Kembalinya kepada diri masing-masing, kepercayaan masing-masing. Greneng. Nah, ini yang dinamakan greneng itu iki loh guys, greneng. Iki greneng. Greneng ini juga memiliki apa ya istilahnya ya? Aksara do. Kayak aksara huruf Jawa itu lah. Ini kan cuma samar-samar ya. Yang merupakan menggambarkan bahwa manusia pasti akan mati. Greneng ini mengingat dewe. Sak sakti ini wong, sak mulia-muliane wong, jenenge manusia ya bakal mati. Bakal balik marang sangkang dumadi. Balik nongone Gusti Pangerane. Greneng ini menggambarkan seperti itu. Manusia itu pasti akan mati. Tidak ada alam kelanggengan di alam dunia ini. Mulane lek wong tuwa mbiyen ger sing akeh nglakukno kebajikan. Ana rezeki sisino gawe sedekah. Delok kiwa tengen mungger bantuan. Lek sekirane kon mampu. Iku wong mbiyen mesti lak ngilingno kok ngono ah. Tinggal gimana nya kita. Mulane oleh duwe kaya, aja medit-medit, mergi apa? Segala kebaikan amal solehmu iku lho meneh sangune matimu. Duduk kaya kok keris ngene iki. Duduk kok kaya donya sing dikumpulno sewaya-wayahe waktu ade urip. Tapi amal kebaikan terhadap seseorang, sedekahane awak dhewe dan lain-lain jenenge kebaikan kuwi apa sih rek? Kan macamnya akeh. Masih kita mau melakukan kejelekan ya gak apa-apa, hak pribadinya seseorang masing-masing. Semua itu kan ada sebab akibat. Semua itu kan pasti ada hukum sebab akibatnya juga. Lek kepin gak rugi ya lakonono sing apik. Lek kepin kon rugi ya lakonono sing elek. Wis kari milih. Ana awan ana bengi. Ana isu ya ana sore. Ana udan ya ana panas. Kan kari milih. Itu kalau mengenai greneng, menggambarkan bahwasanya manusia itu kelak akan mati. Filosofi greneng. Ngene iki jane ngilingno awak dhewe rek. Iso dadikno sinau. Ya, gandek itu yang ini. Ya ini menyerupai ada kembang kacang. Ini gandek. Kadang ada yang gandek itu menggambarkan tentang ornamen kayak naga, ornamen kayak istilahnya itu singa, ompiang, seperti itu namanya gandek. Gandek ini menyimpulkan jantung manusia. Gandek seperti ini nih. Yang menjadi sumber nafsu birahi dalam artian manusia untuk meneruskan keturunannya. Jadi gandek pada suatu bilagris ini itu. Pada sebilah keris ini menggambarkan sebuah birahi manusia untuk meneruskan keturunannya. Ibaratnya lek ngene lho, ibaratnya kok lek wong nikah secara resmi kok lak duwe anak. Anak itu sebagai generasi penerusnya kita kelak. Lek ade nanamno kebaikan kepada keturunan kita, ya insya Allah keturunan kita itu juga akan melakukan hal kebaikan. Jejak dari ayahnya yang telah mendidik dia seperti itu. Gandek ini menggambarkan seperti itu. Dan juga malam kan letaknya di jantung ya. Digambarkan di jantung kalau gandek ini. Banyak macamnya. Ya namanya nafsu itu kan macam-macam. Ya nafsu birahi, nafsu keinginan, nafsu wis jenenge nafsu ku macam-macam letaknya nang ngene regane awak dhewe kare awak dhewe ya apa gitu. Gitu tok ae. Sedangkan iki lek ana sogokan saiki gak ana sogokan, tapi tak jelasno ae ya. Kalau sogokan itu menggambarkan istilahnya itu bahwasanya menegakkan kehidupan manusia sebagai pilar. Jadi sogokan, momennya ana kris ana sogokan loro itu melambangkan pilar kita untuk menegakkan
untuk menegakkan suatu kebenaran dalam diri kita. Kebenaran dalam artian ini, lek iso awak iki ngomong jujur, apa salahnya sih jujur? Memang jujur itu menyakitkan. Kadang ada orang yang berkata jujur bisa menerima fakta, ada orang yang dikatakan jujur itu nggak bisa menerima fakta. Memang jujur itu menyakitkan. Kadang menungso iki lek gak sadar, seneng dibujuki memang. Diomongi sing api-api, diomongi ini padahal iki lho bojo, cuma hanya sekedar ingin menyenangkan. Tapi lek diarani sing temen sak temene temen, wong kadang ku gelo. Gak bisa menerima kenyataan seperti itu. Jadi sogokan itu melambangkan pilar kita agar dedikasi kita itu baik secara lahir maupun batin itu kuat dalam menjaganya. Apa mana menjaga 9 lupa yang ada pada diri manusia. Jadi termasuk irung, mata loro, kuping, lambe, sing lian-liane sing gak ketok lah ya. Babakan hawa songo istilahnya. Ya itu kan kita juga harus bisa menjaga. Mulanya ada sogokan 2 yang biasa dikeris itu melambangkan pilarnya manusia yang harus ditegakkan dalam kehidupan. Karena apa? Godhoan itu gede. Lek pilare gak kuat yo ade gampang kegodho. Ya itu memang kehidupan manusia ya memang seperti itu. Lek kuat godhoan yo insyaallah langgeng nongoni alam kelanggengan. Lek gak kuat godhoan yo terjerumus. Yo aja nyesel. Karena wong seneng ku mek kaitan, gak ono wong seneng ku mek abadi. Wong seneng kok senengin nafsu. Kan mek kaitan. Itu sogokan ya. Cuma sayang ini nggak ada sogokannya. Yang dikatakan serawean. Nah, serawean itu yang ada di tepi bila krisis seperti ini, guys. Iki samar-samar iki apa serawean? Biasanya di sini. Nah, ini. Jadi kayak semacam apa ya? Gelembung gitu ya. Bergelombang di sini itu. Kayak tepian gitu loh, serawean itu. Dan serawean ini melambangkan mengenai kemurkaan Tuhan. Agar manusia itu selalu berhati-hati dan tidak melanggar perintahnya. Jadi toko serawean iki jajane toko bila kris iki lek mau meni gelem lah jari ya, guys. Ini menceritakan sebuah kisah sebenarnya tentang kehidupan yang kita jalani. Kenapa kok dilambangno serawean niku disimbolkan dengan kemurkaan Tuhan? Lha piye lek gak ngono? Kadang menungso lek los dol gak kontrol kelakuane koyo kewan. Menungso lek sekirane gurung kena azab, gurung kena bala. Yo iki lho aku. Lali ambek awake dhewe kadang sampe nonjol iki lho aku, tapi wong lek wis kena azab, wis kena balake dhewe, ibaratnya kena karmane, wis ta lah. Sak saksi sakti yo apa? Sing mbok eling mek siji. Gusti Pangeranmu, kok lek loro gampangan ngene, kok lek loro lho sing mbok eling sapa? Pacarmu, makmu, bapakmu, gak mungkin. Pasti kon istighfaro. Iling ambek sing gawe urip. Nyebut to, ngapura. Itu logika loh ya, logika. Makanya di sini itu kita itu serawean seperti ini itu digambarkan dengan kemurkaan Tuhan agar kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup dan jangan melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan. Ya berarti sih gak dioleh Tuhan ini apa? Wis kok dosa gede, dosa cilik. Sebenarnya manusia itu kan paham mengenai hal-hal seperti itu. Cuma ya kadang kepenaan ya los. Kalau kejeglong, itu baru iling, oh iya re, aku salah, oh iya re, aku. Manusia itu sadar bila sudah terjadi sesuatu pada dirinya. Lek terjadi api, ya alhamdulillah. Lek terjadi elek, iki lho sing repot. Karena penyesalan itu tiada akhir. Oh nyesel iku pasti nang mburi, ka ono wong nyesel iku nang ngarep. Ini mengenai serawean. Atau yang disimbolkan dengan kemurkaan Tuhan. Mulane awake ngati-ngati jalani urip nang alam dunia iki. Ini mengenai serawean. Blumbangan atau pejetan ini juga memiliki makna. Simbol dari ibu jari yang menggambarkan kekokohan semangat yang menjadi penyangga kehidupan. Untuk pejetan ini.
Jadi melambangkan istilahnya itu simbol ibu jari. Jadi biar empu itu lek mijet ngene lho guys, dipijet ngene. Mulai sampai anak blumbangan sing diarani pijetan. Karena apa? Sebagai penyangga kehidupan, dilambangkan sebagai ibu jari. Jadi ibaratnya ngene lho guys. Awak dewe apapun itu, segala sesuatunya itu balik maneh. Restune ibu itu lebih mulia daripada restune bapak. Mulane lek Kanjeng Nabi ngomong, siapa yang harus saya hormati dulu? Ibumu baru bapakmu. Loh mulyani seorang perempuan atau ibu kita. Jadi baktilah, jaluk ondonga nang wong tuamu, jaluk ondonga, jaluk apa nang wong tuamu. Ojo jaluk nandi-nandi. Karena disitulah restunya Tuhan itu ada yang selalu bernaung dengan ibunda kita. Syukur-syukur lek ibu awak dhewe ibadane tekun. Wonge ya tawaduk ya khusyuk. Iso ndongane ya malah jaspleng. Mulane digambarno blumbangan atau pejetan ibu jari. Sebagai penyangga kehidupan kita. Ini mengenai blumbangan. Jadi apapun itu mintalah restu. Ono ajate apa Bu, aku tak mlaku mrene, njaluk restune, njaluk pandungane. Insyaallah doa ibu itu selalu menyertai. Mulanya dilambangkan dengan pejetan yang disimbolkan dengan ibu jari. Sedangkan untuk bila lurus ini melambangkan atau mengandung sisi spiritualis sebagai lambang ketulusan hati. Bila lurus ini menggambarkan sebagai spiritualis atau ketulusan hati pada pribadi manusia, pribadi masing-masing, dan kepercayaan diri, serta mental yang kuat, serta keteguhan hati pada suatu tujuan dan sarana sebagai sarana pemujaan kepada Tuhan. Sarana pemujaan ini sebenarnya bukan kita puja, bukan. Sarana pemujaan dalam arti sebagai pewiling, pengingat bahwasanya kalau kita dalam artian berdoa sing dijaluk sing didep iki sapa sih? Ya itulah yang dikatakan sebagai tingkat kepercayaan diri, tidak ada keraguan. Dengan mental yang kuat kita yakin bahwasanya aku njaluk kekarepane marang Gusti Allah, mugi apa sing tak niatno tak hajatno dihijabahi, dikabulno. Mulane wong donga iku gak oleh ragu-ragu. Harus yakin. Aku yakin pasti dijabahi. Mbok saiki, mbok meneh, mbok tapi pasti dijabahi. Semua itu butuh proses. Kadang ada orang yang mengeluh atau kadang orang itu aku wis ndonga bolak-balik tapi kok dijabahi. Nah, itu dikembalikan lagi. Ndongamu banter tapi lek kelakuane gak dirubah ya padha ae. Sampai jengking ya tetap. Mulanya itu proses kesadaran diri kita. Kon saiki dikai enak, urip enak, dilancarno sak kabehne. Ojo terlena. Bisa jadi itu suatu jebakan. Sawayawae dunyamu ditarik, kelak bepan kon bingung. Kon dilur dunya sakmune kon wis ngene dodomu. Wis gak ndelok kiwa tengen, gak mandek kiwa tengen tapi songong. Ibaratnya bahasa kerennya songong. Lek sawayawae iku mau ditarik, terus songongmu iki iso ngene maneh ta? Ya gak iso, pasti kowe ide eling marang Gusti Pangeranmu maneh. Mulane dapur bila lurus ini dilambangkan dengan kelapangan hati kita yang kuat, kepercayaan diri. Sebagai penunjang atau sebagai penunjang spiritualis untuk istilahnya itu kelurusan hati kita. Gak bengong-bengong. Lek wis mantep, ya wis mantep. Lek wis yakin, ya wis yakin. Gak mudah goyah. Lempeng ae. Yakin aku pasti Gusti Allah ngijabahi. Yakin pasti Gusti Allah ngabulno apa sing tak jaluk. Jadi melambangkan kemantapan. Bila lurus seperti ini nih. Kalau ini kan dapurnya dapur Temenggung ya. HP1 original. Kerisnya ori. Jadi apa yang sudah saya bahas mengenai suatu rijikan pada sebilah keris, baik dari alhamdulillah, sorry rek gregen. Baik dari mulainya sirah cicak yang ada pada gonjo ini, tikel alis, sekar kacang, lambe gajah,
sampai nang Greneng, sampai Serawean, sampai nang Gandhi, sampai nang Sogoan, saya ini kono Sogoane ya. Sampai nang Pejetan, lan terakhir Bila Lurus. Mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa diambil. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang dalam suatu penjelasan, mohon ditambahkan di dalam kolom komentar. Saya Ogi Kris, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas like-nya, atas komennya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan dari edukasi ricikan suatu Bila Kris ini ada manfaatnya buat rekan-rekan semuanya, dimanapun kalian berada. Kita akhiri video kali ini, lain waktu kita akan membabar dosa naji atau ricikan-ricikan dosa naji yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.